Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di webinar. Bisa lambaikan tangannya. Shalom. Aku bisa melihat Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Siapa yang bersemangat? Siapa yang percaya Tuhan ajaib? Oke, kita akan nyanyikan satu lagu. Allah Sanggup. Ada yang tahu lagunya? Allah Sanggup? Oke, let's go. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Di apa yang tak dan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oke, apa yang tak? Dan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi, Allah sanggup. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dan Allah sanggup melakukan segala perkara, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Haleluya. Yeay. Saya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Kita akan menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara semuanya. So kita persiapin hati kita. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita lagi ke Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku ya menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, amin. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu sempurna, kuasa darah-Mu sempurna, kuasa darah-Mu sempurna. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, dan oleh kuasa darah, oleh kuasa dan oleh kuasa darah, oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Oh, darah-Mu membuktikan ketaatan-Mu, membuktikan penebusan-Mu, membuktikan kuasa-Mu, kasih-Mu, Yesus. Darah-Mu, oh darah-Mu membuktikan ketaatan-Mu, membuktikan kuasa-Mu, membuktikan kasih-Mu. Lagi katakan darah-Mu, oh darah-Mu membuktikan ketaatan-Mu, kuasa membuktikan kuasa-Mu, oh membuktikan hadirat-Mu lagi, oh darah-Mu mengalir dalamku, mengalir dalamku. Engkau dekat lagi, lagi darah-Mu, oh darah-Mu mengalir dalamku, ya, mengalir dalamku. Oh, Engkau dekat lebih dari dan lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Aku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku, ya Bapa, untuk selama. Sekali lagi, lebih dari nafasku, Bapa. Oh, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa.
selamanya. 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 Ini kami, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hinanararalamu, kiaralalaralamaralalamase, kinayamaralamaralamu, hipatakoramaralamase, burakanayamu. No Santana Yaralama Bila Bakana Yaralamo Rino Kasikana Yaralamo Sinori Makana Yaralamo Rimose La 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 Ni Makana Yaralamo Nerara masiko Eranaka namo Rino sana yaranaka Libakana yaralamo Rino setakaralamo Kinamakana yaralama Yesikana makana yaso. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Uramakana yasikanayamu. Indana makana yaralamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Untuk sore hari ini kami ada di tempat ini bersama-sama. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami tahu Tuhan, kami ada di dalam hadirat yang sama, kami ada di dalam frekuensi yang sama, dan kami menyembah Allah yang kudus. Kami disatukan di dalam hadirat Allah. Kami merasakan hadirat-Mu begitu kuat mencengkram kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sore hari ini kami buka hati kami buat Engkau. Berbicaralah bagi kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Apa kabar? Luar biasa ya, luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang begitu semangat, wajah-wajah yang begitu sukacita. Dan saya melihat ada gairah yang luar biasa untuk terus mau mencari kebenaran-kebenaran, yaitu firman Tuhan. Oke Bapak Saudara, malam hari ini, sore hari ini, kita akan membahas satu tema ya. Temanya adalah compliance. Nah, apa itu compliance Saudara? Ya, compliance adalah sebuah kepatuhan
atau sebuah pemenuhan. Tahun ini kita masih berbicara tentang bagaimana kita berjalan di dalam agendanya Allah. Ya, kita tak akan bisa berjalan dalam agendanya Allah kalau kita tidak memiliki sebuah kepatuhan untuk bisa kita masuk pada pemenuhan apa yang telah ditargetkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, compliance atau kepatuhan atau pemenuhan ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perilaku daripada setiap manusia yang taat pada sebuah aturan atau taat pada sebuah perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Nah, Bapak Saudara, kita ingat atau kita kenal atau ingat satu ayat ya dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Itu merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Saudara, di sini ada kata, jadilah kehendakmu. Saya mulai berpikir, kenapa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya ini untuk berdoa semacam ini? Yang pertama adalah kita menyapa Bapa kita yang ada di surga. Lalu kita menguduskan namanya, lalu kita memohon supaya kerajaannya turun. Artinya apa? Ya, Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita supaya surga intervensi ke bumi kepada setiap orang yang sedang berdoa memohon kepada Dia. Ini merupakan sebuah kebutuhan. Tuhan lawat aku, Tuhan intervensi dalam diriku. Ya, tujuannya apa? Supaya kehendak Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ya. Jadi Tuhan ini sebenarnya sedang membangun sebuah prinsip atau konsep dasar bagaimana kita butuh Tuhan, lalu Tuhan melawat kita sehingga kehendaknya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Anda memahami prinsip yang ditanam, yang dibuat oleh Allah sebagai prinsip dasar waktu Tuhan mengajarkan dalam doa ini, saya percaya untuk kita bisa berjalan dalam agenda Allah itu tidak sulit, ya. Kenapa Saudara? Selama ini ya, mungkin ya, selama ini kita merasa bahwa mengikuti agenda Tuhan itu sangat sulit. Selama ini mungkin kita merasa bahwa mengikuti agenda Tuhan itu Anda merasakan suatu beban atau berat. Tapi sore hari ini saya katakan itu adalah pola pikir yang salah. Kenapa? Saudara, itu adalah pola pikir yang salah. Perhatikan, Tuhan yang membuat rencana di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mungkin menyiapkan suatu rancangan yang tidak dapat kita ikuti atau kita jalankan. Tuhan yang membuat rencana di dalam kehidupan kita ini, ya, di dalam agendanya itu, Tuhan tidak rumit. Sebenarnya manusialah yang sering membuatnya menjadi kompleks, ya. Jadi bagi Allah ini sebenarnya rencana yang telah disodorkan kepada kita ini sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana sehingga kita mampu atau kita bisa untuk melakukannya. Nah, Bapak Saudara, sore hari ini perhatikan. Ketika Tuhan menyiapkan suatu rancangan yang sempurna dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan bahwa rencana itu sudah pasti cocok. Ketika Tuhan menyiapkan suatu rancangan yang sempurna dalam kehidupan kita, ya, maka dapat dipastikan bahwa rencana itu pasti pas, ya. Nah,
ketika Tuhan menyiapkan suatu rancangan yang sempurna dalam kehidupan kita itu, maka dapat dipastikan rencana Allah itu pasti fit dengan kita 100%. Amin. Kenapa saudara? Karena ya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita teladani, Dia adalah Tuhan yang sangat presisi dalam menyiapkan setiap janjinya untuk kita yang disertai dengan waktu yang presisi pula. Nah, Bapak Saudara saya jelaskan begini. Kalau kita berjalan dalam agendanya Allah, nanti Tuhan akan mempersiapkan kepada kita. Waktunya adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita berjalan di dalam kairosnya Allah, di dalam waktunya Allah. Nah, di sini kita percaya ketika waktunya Tuhan itu tiba dan kita masuk dalam kairosnya Allah ini, nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam waktu yang tepat juga. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk kita berbicara, untuk melakukan sesuatu dengan tepat pula. Kenapa? Karena Tuhan melakukan semuanya ini ya di dalam kehidupan kita ya. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang masuk dalam agendanya Allah ini untuk bisa mengalami setiap janji yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Nah, jika kita ingin mengalami setiap janji Tuhan, sore hari ini pastikan kita harus mengerti dan kita harus hidup di dalam agendanya Allah. Amin. Nah, apapun yang Tuhan siapkan bagi kita adalah suatu rancangan yang sempurna. Apapun yang Tuhan siapkan bagi kita adalah suatu blueprint yang mulia dan bersifat ilahi. Ya, dan bersifat ilahi. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tugas kita adalah hanya mengikuti rancangan-rancangan yang sudah Ia siapkan ya untuk kita kerjakan tersebut. Amin. Nah, namun Saudara, dalam menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh memakai cara manusia atau cara kita sendiri. Ya, kenapa? Mari kita buka satu ayat. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat ini luar biasa. Saya harap ayat ini juga memberkati kita semuanya pada sore hari ini. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, saya bacakan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 10. Perhatikan Bapak Saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari saudara kita perhatikan ayat ini. Apa maksudnya Paulus menulis ayat ini? Mengingatkan kepada kita pada sore hari ini. Pertama, karena kita ini adalah buatan Allah. Anda harus bersyukur. Walaupun banyak orang mungkin mengejek Anda karena keadaan Anda. Mungkin postur tubuhmu yang tidak ideal seperti apa yang mereka harapkan. Sehingga mereka boleh mencela Anda. Tapi Paulus mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah. Amin. Kita ini made in-nya Allah. Kalau made in Cina gampang rusak. Betul enggak? Tapi kalau made in-nya Allah itu pasti keren. Amin. Nah, coba bilang pada dirimu sendiri ya hari ini, saya keren karena saya buatan Allah. Amin. Coba. Siapa lagi yang memuji Anda kalau bukan Anda sendiri? Ya, nunggu orang lain kelamaan, apalagi masa pandemi begini. Ya, jarang ketemu orang yang mau memuji Anda. Tapi hari ini pastikan Anda sadar karena kita ini adalah buatan Allah.
Ketika Allah membuat Anda diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Seperti orang ya, ibu-ibu kalau bikin kue ya, Anda lihat kadang-kadang kue itu dicetak, betul enggak? Nah, ketika tepung itu dimasukkan ke dalam cetakan itu, nanti dikeluarkan ya, ketika dia keluar mirip dengan cetakannya. Ketika Anda diciptakan di dalam Kristus, Anda harusnya bermanifestasi atau menampilkan Kristus di dalam diri Anda. Kenapa? Desain daripada Allah di dalam diri kita ini adalah rancangannya. Kita dijadikan menjadi serupa dengan Yesus. Dan itu enggak boleh kurang. Karena apa? Dari awal Anda diciptakan di dalam Kristus, dicetak di dalam Yesus ini. Sehingga Anda dan Yesus itu enggak ada bedanya, alias sama dalam segala aspek di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, karena kita buatan Allah diciptakan di dalam Yesus. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, bicara tentang baik, menurut konsep Allah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, lalu Anda kerjakan, itulah yang dipandang baik oleh Tuhan. Amin. Walaupun Anda melakukan sesuatu yang Anda pandang baik, ada hasilnya sekalipun, tapi kalau itu tidak diperintahkan oleh Tuhan, sumbernya bukan dari Tuhan, di hadapan Tuhan tetap dikatakan itu adalah jahat. Amin. Nah, Matius pasal berapa itu? Berapa itu? Nanti akan banyak orang berseru-seru itu. Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Enyah, pembuat kejahatan. Kenapa jahat? Karena apa yang Anda lakukan tidak disuruh oleh Tuhan. Orang yang berjalan di dalam agenda Tuhan, dia sedang melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Maksudnya, sebelum Anda diciptakan, sebelum Anda dibentuk di dalam Kristus itu, Allah sudah mempersiapkan sebuah rancangan atau sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan Paulus menutup di sini. Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, ketika saya membaca Efesus 2:10 ini, roh saya terangkat menjadi besar. Ya, sehingga saya punya pengertian begini. Roh manusia itu berasal dari roh Allah, betul? Tuhan berkarya dengan menghembuskan rohnya kepada kita, dan kita sekarang adalah maha karyanya Allah. Ya, sekali lagi, roh manusia itu berasal dari roh Allah. Tuhan berkarya dengan menghembuskan rohnya kepada kita, dan kita adalah maha karyanya Allah. Ingat, pada waktu Tuhan Yesus membuat manusia, ketika patung Adam itu sudah selesai dibuat, lalu Tuhan Allah atau Yahweh, Yehova itu, dia hembuskan nafasnya ke hidungnya Adam itu. Apa yang terjadi? Ya, Adam kemasukan rohnya Allah. Nah, disinilah kita lihat. Anda boleh mendefinisikan pada sore hari ini. Roh manusia itu berasal dari roh Allah. Amin. Nah, di dalam kita sekarang, karena Anda kemasukan roh Allah tersebut, sekarang di dalam kita ada blueprint Allah yang diukir dalam hidup kita. Dan blueprint tersebut adalah untuk kepentingannya Allah di dalam hidup kita. Ya. Dan Allah mau sekarang kita hidup dalam
pekerjaan-pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Tangkap baik-baik sore hari ini. Apakah Anda sudah mulai merasakan, memahami, bahkan Anda sudah mulai bergerak dan berjalan di area ini atau belum? Amin. Nah, jangan berkata gini saudara, hidup kita ini ya, bukan sebuah kebetulan. Tuhan telah memilih hidup kita dan Tuhan telah mempersiapkan kita untuk mengerjakan kepentingan Tuhan. Amin. Jadi hidup ini bukan sebuah kebetulan. Ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Enggak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam kontrol Allah, mata Allah mengawasi dan dia melihat dan dia punya plan dalam segala sesuatu. Ya, kenapa? Dia begitu ya merasa punya hak di dalam hidup kita. Karena dia telah menginvestasikan roh di dalam diri Anda. Sehingga rohmu itu berasal dari dia. Sekarang Anda harus mengerjakan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah, di sini sekarang kita mulai paham. Ya, kenapa Tuhan itu suka ikut-ikut campur dalam kehidupan kita ini. Ternyata Tuhan itu memiliki agenda penting ya bagi generasi saat ini. Tuhan itu punya agenda penting di dalam kehidupan kita. Sadari malam hari ini bahwa Tuhan memiliki agenda penting bagi kehidupan kita. Kalau Anda mulai sadar, Tuhan punya sebuah agenda, lalu Anda mulai minta supaya Anda tahu apa agendanya Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Pertanyaannya begini, siapa yang akan mengelola dan mengatur kepentingan Tuhan itu? Ya, nah ditampilkan di situ ya. Siapa yang akan mengelola dan mengatur kepentingan Tuhan itu? Tuhan punya kepentingan, ya. Tapi dia sekarang mencari orang-orang yang bisa dan mau untuk menjadi pengelola dan mengatur setiap kepentingan Allah sehingga kepentingan Allah yang harus terjadi di muka bumi ini harus bisa terbukti dan terrealisasi melalui kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang saudara, ya, apakah Anda sudah menangkap agenda Tuhan di dalam hidup Anda? Coba renungkan sekarang. Ya, ini menjadi pertanyaan secara pribadi. Apakah Anda sudah menangkap agenda Tuhan di dalam hidup Anda? Ya. Nah, sekarang perhatikan satu ayat ini. 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-19. 2 Tawarikh 1 ayat 19. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya ingat lagu sekolah minggu, karena saya pernah sekolah minggu. Kenapa saya pernah sekolah minggu? Karena saya pernah jadi kecil ya. Saya lahir nggak langsung segede begini. Ya. Kalau saya lahir segede gini kasihan mama saya, atau enggak ya? Betapa sakitnya melahirkan saya. Ya. Nah, saudara, perhatikan ya. Dulu ada lagu sekolah minggu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Ya. Suaranya berubah-berubah ya. Baik yang baik, baik yang jahat. Ya. Sebab itu hai teman jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Enggak?
lagu itu dulu diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada murid-murid supaya murid-muridnya nggak nakal. Nanti dijewer Tuhan loh, betul nggak? Jadi ditakut-takutin dengan lagu itu. Nah, hari ini kita bukan anak kecil yang ditakut-takutin dengan sebuah khotbah dan ayat. Betul nggak? Jadi ayat ini disampaikan bukan untuk membuat Anda takut. Tapi ini adalah realitas, ini adalah suatu ya kenyataan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kenapa? Alasannya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kenapa Allah itu kayak nggak punya kerjaan saja, menjelajah seluruh bumi, ya? Matanya, ya kalau orang bilang jelalatan. Sorry Tuhan. Ya, nyari. Apa yang dicari coba? Ya. Dia coba nih ke Ciledug, cari Om Dimas. Dia coba nih ke Cikupa. Ngapain? Dia cari orang Cikupa. Dia coba ke Tanjung Duren. Ke Mediterania. Sambil ke CP. Ngapain? Cari Bu Yuni. Nah, kenapa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Ya, untuk melimpahkan kekuatannya, Dia pilih. Ada yang dipilih untuk diberi sesuatu, yaitu mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi ada yang mendapat sesuatu dari Tuhan, ada yang tidak. Apakah Tuhan itu pilih-pilih? Tidak. Segala sesuatu ada alasannya yang diperbuat oleh Tuhan. Kenapa Anda dapat, yang lain tidak? Kenapa yang lain dapat, kenapa Anda tidak? Semuanya ada alasannya. Karena Tuhan melihat, ya, kalau Anda memang bersungguh hati terhadap Dia, ya, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan taruh di dalam kehidupan Anda, ya. Tapi ayat bagian B ini katakan, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Apa yang disebut bodoh? Tuhan Yesus pernah berkata, orang bodoh itu adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Artinya dia mendengar tapi enggak melakukannya. Ya, banyak orang rajin ikut Zoom meeting, banyak orang rajin ikut webinar, ya. Banyak orang rajin menggali untuk koleksi firman Tuhan. Tapi hanya menjadi kolektor. Tak pernah dilakukan sedikit pun juga. Itu bodoh namanya. Membangun rumah di atas pasir adalah orang yang mendengar tapi tak pernah action. Tak pernah melakukannya. Akibatnya apa? Ketika ujian datang, robohlah rumahnya dan hebatlah kerusakannya, mengalami kerugian yang besar. Nah, Bapak Saudara, jangan menjadi orang bodoh, ya. Orang yang bodoh akan mengalami peperangan, ya. Hatinya enggak tenang. Banyak orang seperti hidup di persimpangan jalan. Dalam kebingungan, terus setiap hari doanya hanya mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Belum pernah menemukan kehendak Tuhan. Tapi kalau hatimu terbuka, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Anda katakan, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, ini bukan sebuah pencarian. Tapi Anda membuka hati Anda mempersiapkan wadahnya sehingga Tuhan intervensi di dalam hidup Anda dan Dia menaruh agendanya di dalam diri Anda, lalu Anda mulai tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan di dalam hidup ini. Sehingga Anda berjalan di dalam agenda Allah tersebut. Amin. Nah, untuk dapat mengikuti agenda Tuhan ini,
kita perlu senantiasa menyelaraskan pikiran, hati, dan kehendak kita. Ya, dengan hati dan kehendak Bapa. Di-tune up namanya ya. Kalau tuner gitu ya, diputar sampai frekuensinya sama. Nah, ada beberapa murid yang punya istilah gini. Pak, kita lagi sedang menyamakan frekuensi dengan Tuhan. Gitu ya. Bagaimana caranya? Worship to God. Menyembah Tuhan. Ya, supaya pikiran-pikiran yang melalang buana mengikuti keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan hati itu ditundukkan kepada keinginan dan pikiran dan hatinya Tuhan. Amin. Nah, kenapa saudara? Kita harus di-tune up seperti itu. Supaya kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Manusia kerap kali dipengaruhi oleh lingkungan, betul? Ya, sehingga manusia ini sering mengalami yang namanya rasa khawatir. Mengalami yang namanya rasa cemas, mengalami sesuatu keadaan sehingga membuat dia tidak sabar, ya. Karena dia harus mengerjakan terus-menerus sehingga tidak tekun. Lalu ada ketakutan sehingga secara tidak sadar membuka peluang untuk keluar dari agenda Tuhan dan mulai berjalan ya pada agenda pribadinya sendiri. Ya. Jadi inilah tergeser dari track yang sudah Allah bangun, tetapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang saudara, kita harus punya satu keteguhan tentang jalan Tuhan itu. Ya, walaupun banyak orang sering nggak mengerti tentang jalan itu. Ya, jalanmu tak terselami, selalu nggak ngerti aja gitu. Bagaimana Anda bisa ada di dalam jalan Tuhan kalau Anda nggak bisa menyelami jalannya Tuhan, lo nggak? Nah, sesuatu yang membuat Anda jauh untuk bisa masuk dalam agenda Tuhan ini, jangan diucapkan lagi. Ya, sekarang Anda boleh buat sebuah pengakuan. Ya, Anda boleh katakan Allah itu sempurna. Maka janjinya adalah sempurna bagi kita. Amin. Nah, untuk menggapai, untuk memperoleh, untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna di dalam janjinya Allah ini, itu tidak ada yang murah dan tidak ada yang mudah. Untuk sebuah kesempurnaan, untuk sebuah kemuliaan dan sebuah keilahian. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan, karena janjinya sempurna, artinya yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita itu pasti sesuatu yang besar. Ya, pasti sesuatu yang luar biasa. Pasti sesuatu yang dahsyat. Amin. Nah, oleh sebab itu, untuk menerima suatu janji yang besar atau visi yang besar yang nantinya Tuhan taruh dalam agenda Allah dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan melewati proses yang mudah dalam mengikuti agenda Tuhan. Dan tidak berarti semuanya hal berjalan lancar dan mudah yang kita lakukan. Amin. Nah, kenapa saudara? Sesuatu yang terjal, hal yang sulit Tuhan izinkan supaya dalam kita masuk apa yang Tuhan agendakan di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tuhan harus memastikan bahwa iman, roh, karakter, dan mental kita sudah siap dan memadai untuk menerimanya. Menerima apa? Sesuatu yang besar yang Tuhan telah persiapkan di dalam kehidupan kita ini. Sekarang pastikan, ya, bagaimana imanmu, bagaimana rohmu, bagaimana karaktermu, bagaimana mentalmu. Ketika Tuhan, ya, matanya mulai menjelajah seluruh bumi, lalu dia melihat di Bekasi ada enggak ya
ya, yang hatinya sungguh kepadaku. Di Sunter ada enggak ya? Hah? Ada ya Sunter? Ada, pakai baju kuning. Ya. Nah, iman, roh, karakter, mentalnya siap, memadai untuk menerima ya apa yang Tuhan janjikan, yaitu sesuatu yang besar itu. Nah, Bapak Saudara, ada 3 poin ya yang menjadi tips pada sore hari ini supaya kita memiliki iman, roh, karakter, mental dan siap untuk menerima apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita memerlukan 3 hal untuk dapat mengikuti agenda Tuhan tersebut. Yang pertama, ya, yang pertama adalah ketaatan. Catat baik-baik, ya, ketaatan. Jadi orang taat, ya, taat, T-A-A-T. Itu Anda baca dari kiri tetap taat, dari kanan juga tetap taat, dari bawah juga tetap taat. Betul nggak? Anda jungkir balik kayak apapun juga, si taat itu nggak pernah berubah. Coba, ya, T-A-A-T, betul nggak? Taat, ya, taat dan setia kepadamu Tuhan, jadikan aku indah, ya. Nah, orang yang indah di dalam Tuhan adalah orang yang mau taat di dalam Dia. Amin. Nah, sekarang kita perlu ketaatan dan penundukan diri terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tunduk artinya memberikan hak dan hidup kita sepenuhnya untuk dikuasai oleh Tuhan. Kita mentaati perintahnya dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, jadi orang taat itu adalah orang yang dengan sepenuh mau dikuasai oleh Tuhan untuk tunduk dan memprioritaskan Tuhan. Tuhan segalanya, Tuhan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini siapa? Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat ada satu tokoh namanya Paulus. Paulus itu pernah berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, dulu yang aku anggap untung bagiku sejak aku mengenal mendapatkan Kristus itu, aku anggap itu sampah semuanya. Artinya apa? Yesus bagi Paulus adalah yang utama dan terutama di dalam hidupnya. Dan tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Ya, nah, kita lihat dalam Kisah pasal 26 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, ya. Kisah para Rasul pasal 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, ya, tidak pernah aku tidak taat. Ayat yang ke-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ayat 21. Karena itu orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Perhatikan saudara ya. Ketika Paulus bertobat, dulu Saulus, sekarang jadi Paulus. Dia masuk dalam rencana Allah. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ya. Masuk dalam rencananya Allah. Masuk dalam agendanya Allah.
Nah, apa yang terjadi saudara? Dia malah mau dibunuh. Ya. Nah, banyak sengsara yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul, mundur sedikit ya, pasal 22, ayat yang ke-10, Paulus pernah berkata begini, maka kataku, Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Paulus itu adalah tugas. Siapa yang menugaskan? Bosnya. Siapa bosnya? Tuhan. Ya. Paulus mengabdi kepada Tuhan. Dia tunduk, dia patuh, dia melakukan untuk memenuhi apa yang ditugaskan oleh Tuhan, walaupun harus mengalami yang namanya penderitaan. Amin. Orang gampang untuk taat kalau segala sesuatunya mendukung. Dompetnya tebel, yang didatangi senyum-senyum, ya, selalu traktir Starbucks, gitu ya. Seneng, betul enggak ya? Nah, diajak makan kue tiaw, ya, pagi-pagi dikasih bakpao, ya. Nah, ya, kalau Bandung apa? Peyem, ya, colena, enak itu, betul enggak? Mau taat diajak makan, naik ke Lembang, yuk beli colena, nah gitu ya. Wow, seneng, betul. Tapi saudara, betul enggak? Kalau Anda ditugaskan untuk melakukan sesuatu dan di situ banyak tantangannya dan justru membuat Anda menderita, kira-kira Anda lanjut atau tidak? Ya, banyak orang itu gini ya. Kalau sesuatu yang enak lagunya pasti gini. Ku ingin tetap di sini. Ya, kenapa? Semuanya mendukung, semuanya enak. Inilah panggilan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Semuanya serba lancar. Ku ingin tetap di sini. Tapi kalau nggak enak, lagunya beda. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Nah, orang Kristen pinter nyanyi, tapi pilih-pilih. Supaya apa? Buat alasan. Ya, saudara, ya, apa yang ditugaskan oleh Allah, kerjakan dengan baik. Saya ada di RTM, ya. Saya tahu ini bukan keinginan saya. Saya enggak pernah berpikir tentang RTM. Saya belum pernah kenal namanya Andreas Samudra, ya. Saya sudah pelayanan di Jawa, tapi Tuhan goncang pelayanan saya supaya saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta inilah, ya, Tuhan akhirnya dorong saya sedikit paksa untuk masuk ke Revival Total Ministry. Saya tahu gabung di RTM itu enaknya luar biasa, amin. Pertama, dapat gelar kehormatan. Gelarnya apa? SA, SE, SAT. Udah enggak ya? Wow, langsung. Satu. Udah enggak? Saya menderita. Teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dulu baik dengan saya. Ketika saya gabung revival ini, ciao, pergi semuanya. Mulai digosipin, Gideon sudah sesat, ikut orang sesat, ikut kelompok sesat. Ketika saya mau lari, mau keluar dari RTM ini, Tuhan meneguhkan, ini panggilanmu di sini. Aku tugaskan kamu di sini.
Dan puji Tuhan saudara, ya hampir 30 tahun ada di RTM ini. Dalam keadaan ya nggak ada kompensasi, saya selalu bilang RTM nggak ada gaji. Ya, justru di sini ini Anda ditempa. Dan saya melihat banyak hal perubahan di dalam diri saya. Satu perkara, orang mulai melihat ada unsur kesetiaan di dalam diri saya. Kamu kok bisa ada di tempat yang gak menjanjikan seperti ini dengan waktu yang cukup lama seperti itu. Itu namanya taat. Amin. Ya, belajar taat itu bukan kalau Anda segala sesuatu sekitar Anda mendukung Anda, itu mudah. Cari tempat yang banyak tantangannya. Apakah Anda masih bisa taat atau tidak di tempat itu. Nah, Bapak Saudara, ketika Anda taat, ketaatan akan menghasilkan mujizat. Amin. Ishak menabur di tanah itu, kondisinya kering. Tapi dia sadar, dia tahu itu diperintah oleh Tuhan. Tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat ganda. Dan Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Diberkati karena dia taat. Amin. Nah, saya ingat satu ayat dalam Yohanes 21, ayat yang ke-6. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan ya, Petrus, Simon Petrus itu dia pakarnya mencari ikan. Dia seorang nelayan. Lalu diperintah dengan anaknya si tukang kayu. Yesus itu bukan nelayan. Umur 1 tahun sampai 30 tahun dia dididik oleh si tukang kayu. Namanya Om Yosef. Betul enggak? Tukang masaknya Cik Maria. Ya, nah. Ya, 30 tahun. Sekarang dia ngomong sama si nelayan ini. Tebarkan jalamu. Padahal si nelayan ini telah melakukan semua jurusnya dan dia tidak menghasilkan apa-apa pada malam itu. Tapi luar biasanya si Petrus ini katakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga. Amin. Dia menebarkan karena disuruh Tuhan. Lakukan sesuatu karena dia nyuruh Anda. Ya, lakukan sesuatu karena dia perintahkan Anda. Yang Anda cari sekarang bukan proyeknya. Yang Anda cari sekarang adalah instruksinya. Tuhan, engkau perintahkan apa aku hari ini? Ya, nanti dia akan bicara. Pergi ke tukang sayur sana. Ngapain? Ya belanjalah. Ya, masa ke tukang sayur fotokopi? Ya enggak ada. Pergi ke tukang sayur sana. Setelah belanja di situ, ya ngobrol tentang kasih Tuhan. Tukang sayurnya nangis, gitu. Bertobat. Ya, bukan bertomat, saudara. Dia kan jualan tomat. Gitu. Bertobat dia. Iya. Ya. Nah, Anda jadi pemenang di antara tukang sayur. Amin. Ya, masa targetnya tukang sayur? Paling enggak orang jualan intan, berlian, atau emas gitu loh. Milih-milih, itu enggak ya? Lah mungkin kapasitas Anda memang cocoknya untuk tukang sayur dulu. Ya enggak apa-apa, setia dalam perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan mempercayakan Anda kepada perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, kadang-kadang Tuhan ajar dulu. Latihan dulu sama tukang sayur. Nanti sama direktur-direktur. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang yang kedua. Kalau yang pertama tadi ketaatan.
Yang kedua, kepekaan. Ya, kepekaan. Untuk kita bisa berjalan di dalam agenda Allah, kita akan patuh dan kita memenuhi semua apa yang Dia tugaskan dalam kehidupan kita. Anda harus peka, ya. Kenapa? Kalau Anda enggak peka, walaupun Anda kelihatannya melakukan sesuatu dan Anda pikir itu untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Itu hanya untuk dirimu sendiri, ya. Nah, kita perlu kepekaan atau ketajaman untuk dapat mendengar suara Tuhan dalam membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Ya, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Hari ini ada 2 kali kata bodoh. Ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang sungguh hati kepadanya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Paulus mengatakan, Efesus 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Orang yang enggak ngerti tentang kehendak Allah di dalam kehidupannya, itu identik atau sama dengan orang bodoh. Bukan saya yang ngomong, memang mulut saya yang bunyi. Tapi saya membunyikan apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Nah, bagaimana supaya Anda bisa peka? Kepekaan bisa Anda ya peroleh atau terjadi di dalam kehidupan kita melalui sebuah latihan. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Nah, harus makan makanan keras. Jangan tiap hari itu doanya, mintanya mama, mimi, cucu. Ya. Sekali-kalilah makan combro. Nah, atau bakso granat gitu loh. Ya, masuk, pedes, luar biasa. Latihan. Ya, disambel sedikit. Nah, ya. Oke. 2 Samuel 5 ayat 25. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, kita perhatikan bagaimana Daud ini bisa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, kita lihat saudara keseluruhan daripada cerita ayat ini. Ya, coba sekarang kita mundur sedikit. 2 Samuel 5 ayat 17-nya. Ya, ayat 17 berkata begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara lihat ya, ketika ada masalah, ketika ada peristiwa, Daud enggak langsung bereaksi. Dia tanya kepada Tuhan, bolehkah aku melakukan peperangan melawan orang itu? Itu sama seperti apa yang saya katakan, selalu saya katakan kepada murid-murid. Ya, walaupun Anda
disodorin berapa orang sakit pun di depan Anda, jangan langsung Anda tumpang tangan sembuhkan orang itu. Berhenti jadi orang ramah, rajin menjamah. Ya, tangannya mau cepet ini ya. Refleks seperti itu. Tahan dulu, Anda tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh disembuhkan atau tidak orang itu? Belajar seperti Daud. Musuh ada di depan mereka, tapi Daud tidak gegabah. Walaupun dia punya pengalaman pernah mengalahkan Goliat sekalipun, betul enggak? Tapi dia tidak mau memutuskan sendiri. Dia selalu melibatkan Tuhan. Kalau enggak disuruh Tuhan, aku enggak lakukan. Walaupun itu konteksnya menolong orang juga. Kadang-kadang Tuhan menegur orang-orang yang rajin mendoakan orang sakit itu. Kamu jadi pahlawan kesiangan. Aku belum waktuku untuk menyembuhkan orang itu. Aku masih garap orang itu supaya dia bertobat, dia sadar dalam penderitaan itu, lalu dia diselamatkan. Tapi karena kamu tengking penyakitnya dan urapan yang di dalam dirimu itu sanggup untuk melepaskannya, orangnya sembuh tapi orangnya enggak selamat. Siapa yang disalahin? Yang lancang itu tadi. Yang gegabah itu tadi. Nah, sekarang kita mulai belajar seperti Daud. Melakukan sesuatu yang tepat, dalam waktu yang tepat, menurut instruksi dan tugas yang ditugaskan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu masuk dalam agendanya Allah seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Ayat yang ke-25. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Ya, jangan salah sebut Agus Perasim, bukan ya. Datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ya, terus ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memecar di lembah Refaim, berarti kan ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Ya, pohon kertau. Nah, 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, ayat terakhirnya tadi. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke Geser. Nah, saudara, 2 kali pengalaman tanya sama Tuhan. Tuhan jawab, serbu, serang, mengalami kemenangan. Musuhnya datang lagi. Daud enggak berpikir begini. Kemarin kan saya sudah tanya sama Tuhan. Tuhan suruh saya gempur musuh itu. Buktinya dia merestui. Tapi Daud selalu hati-hati di sini. Walaupun kemarin tentang hal yang sama, musuhnya tetap orang Filistin. Dia tetap tanya Tuhan, Tuhan, dia datang lagi. Bolehkah aku maju perang lagi? Nah, disinilah Daud untung tanya. Ternyata Tuhan punya plan yang berbeda dengan kasus yang sama. Kita kadang-kadang berpikir gegabah. Ini kan kasusnya sama. Pengalaman saya memenangkan sesuatu dengan kasus ini akan saya kerjakan juga hari ini. Saudara, kita bukan hidup karena pengalaman. Kita bukan berjalan karena pengalaman.
Tapi karena kita berjalan di dalam agenda Allah ini, setiap dia tugaskan di dalam kehidupan Anda, nanti hasilnya pasti wow, keren. Amin. Saya mengalami berapa kali ya. Satu kali ada seseorang kasih uang saya, ya. Waktu itu kalau salah kasih 30 juta. Itu tahun-tahun 90 sekian, ya. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan buat apa duit ini? Saya sih berharap buat kamu gitu ya. Ternyata Tuhan bilang apa? Buat penginjilan. Ya sudah, ya. Artinya ini adalah benih untuk penginjilan. Lalu saya share dengan beberapa orang, lah ditangkap ada beberapa presiden chapter dari Full Gospel di Jakarta Barat. Mereka bilang, oke, kami siap untuk bersama-sama. Akhirnya kami berangkat, itu sekitar 37 orang. Mengadakan pelayanan ke daerah-daerah dan bikin KKR di sana. Wah, hasilnya luar biasa. Bahkan dari 30 juta itu pada yang kita butuhkan hampir 100 juta lebih, ya. Itu cukup dan ada lebihnya sehingga kami bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah sana, ya. Nah, terus ada teman saya di daerah Boyolali, Salatiga, dia dengar saya baru melakukan sesuatu kegiatan seperti itu, dia telepon. Kapan ke rumah kita, ke daerah kita? Saya kepancing, saudara. Saya share juga kepada orang-orang yang sama itu. Ada satu bilang gini, Pak, kita siap berangkat. Ya, terus akhirnya saya kumpulkan berapa kali dan ada dana yang sudah mengumpul. Lalu saya bilang sama mereka, oh masih kurang segini. Ada seseorang bilang gini, Pak saya pokoknya nanti kekurangannya saya yang akan menutup semuanya. Sampai hari H kami harus berangkat. Itu orang nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak diangkat, telepon nggak diangkat. Saya udah janjian dengan orang sana. Saya pergi, akhirnya saya udah sampai di Salatiga, saya telepon orangnya, nggak diangkat juga. Sampai selesai acara, saya harus bereskan semua pendanaan, udah nggak ya? Saya telepon orangnya, dia juga nggak mengangkat. Saya bilang sama istri saya, kita mau dibayar nih kepada si A ini, gimana? Ya sudahlah. Ya, waktu itu kita udah persiapan untuk sekolah anak ya. Udah pakai dulu tabungan buat anak untuk nombokin KKR itu. Saudara. Saya tuh pulang merenungkan, bukan karena duitnya saya nombok, saudara. Saya melayani Tuhan, kenapa harus susah seperti ini? Lalu ada yang bunyi, ya. Pengalaman pertama, kamu jadikan dasar. Memang aku suruh kamu. Yang pertama itu, tapi yang kedua siapa yang suruh? Kamu kepancing dengan himbauan, ajakan walaupun itu hamba Tuhan juga. Nah sekarang kamu sebagai leadernya, tanggung, tomboklah kau. Nah dari situ saudara saya mulai ngerti. Walaupun sama-sama bentuknya, ya enggak? Kalau Anda pernah berhasil di sini, belum tentu yang kedua ini juga Anda berhasil dengan cara yang sama. Anda harus tanya. Ternyata Daud itu, jangan maju, buat lingkaran. Nanti tunggu aba-abaku ya. Jika pohon kertau itu bunyi, itu tandanya kamu siap boleh menyerang mereka. Ada instruksinya, timingnya ada. Kapan Anda harus melakukan sebuah penyerbuan? Actionnya kapan? Amin. Nah, saudara ya, itu bicara tentang kepekaan. Amin. Saya harap Bapak Saudara bukan hanya mau melakukan, tapi Anda harus taat dan peka juga. Ya, yang terakhir, ya. Nah, kalau terusin sampai besok, ya. Nah, yang terakhir adalah ketekunan. Amin. Tekun. Ya, tekun. Kenapa kita harus tekun? Kita perlu ketekunan, ya. Untuk tetap berdiri, tidak pernah menyerah, dan tidak bersungut-sungut. Sejauh mana kita bertekun, itu nanti akan mempengaruhi sejauh mana kita juga akan bisa bertahan. Amin. Mari kita buka ayat kesukaan dari Pak Dimas. Ya, ayat terakhir. Amin.
Nah, melek semua. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 36. Ya, ditampilkan bukan? Sekarang kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan sesudah sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, ya. Biarlah kita jadi orang yang patuh untuk memenuhi semua apa yang Tuhan ingin terjadi